Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Dartanto dari jurusan Ekonomi Syariah. Selamat malam dan salam sehat selalu. Sebelumnya, saya di sini akan menyampaikan tugas materi, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen Ibu Fitri Astuti SEMM yang berjudul Pasar Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dan materi ini saya ambil dari berbagai sumber yang saya dapat dari buku maupun dari internet. Itulah sedikit info pembukaan ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita mulai dengan paparan materi yang akan saya bawakan. Pengertian pasar tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia, semua akan tersimpan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak dengan sia-sia. Terdapat alasan mulia yang mendasarinya, yakni untuk beribadah kepada Allah SWT dalam tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan dikelola oleh buruh. Berkaitan dengan hal yang telah dijelaskan tersebut, Allah SWT telah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, yaitu فَإِذَا خُضِّيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan bagi setiap individu dalam memahami salah satu dari tugas pokok di dalam hidupnya, di mana Islam mewajibkan bagi setiap individu yang telah baligh untuk mencari rezeki yang halal guna mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Di dalam memenuhi kebutuhan ini, Islam tidak memperkenankan bagi umatnya untuk melakukan tindakan dan kerja yang diharamkan. Semuanya wajib mencari kebutuhan itu dengan cara yang halal dan dibenarkan oleh syariat. Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi adalah tenaga kerja atau manusia. Tenaga kerja merupakan input yang tidak saja memiliki komponen fisik, namun juga mempunyai daya pikir dan perasaan. Amat pentingnya kedudukan faktor produksi tenaga kerja sehingga suatu proses produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah namun tidak memiliki tenaga kerja yang mampu menggali dan mengolah alam tersebut dengan baik,
maka keberadaan sumber daya alam tersebut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sebaiknya pada suatu wilayah yang sedikit memiliki sumber daya, namun tenaga kerjanya memiliki skill yang tinggi, atau banyak tenaga kerjanya yang memiliki motivasi kerja dan keahlian yang tinggi, maka sumber daya alam yang sedikit tadi dapat diolah secara maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah tersebut. Di antara faktor produksi tersebut, tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam proses produksi melebihi faktor yang lainnya seperti tanah, modal, dan yang lainnya. Proses produksi tidak akan berjalan apabila tidak ada manusia yang mengendalikannya, sekalipun teknologi yang digunakan sudah sangat modern. Bentuk-bentuk tenaga kerja dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, kerja dapat dibagi dalam dua bagian. Pertama, kerja dalam arti luas atau umum, yakni semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi atau non-materi, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan atau keakhiratan. Jadi dalam pandangan Islam, pengertian kerja sangat luas, mencakup seluruh pengerahan potensi yang dimiliki oleh manusia. Kedua, kerja dalam arti sempit atau khusus, yakni kerja memenuhi tuntutan hidup manusia berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yaitu sandang, pangan, dan papan, yang merupakan kewajiban bagi setiap orang yang harus ditunaikannya untuk menentukan tingkatan derajatnya baik di mata manusia maupun di mata Allah. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam Islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri dan bermanfaat antara lain. Yang pertama, menghidupkan tanah mati atau tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh satu orang pun. 2. Menggali kandungan bumi. 3. Berburu. 4. Maklar atau samsara. 5. Perseroan antara harta dengan tenaga, yang disebut juga mudharabah. 6. Mengairi lahan pertanian atau yang disebut musyaqah. 7. Kontrak tenaga kerja atau yang disebut ijarah. Bentuk-bentuk tenaga kerja Islam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tenaga kerja kasar. Para rasul dan umat mereka telah diperintahkan supaya bekerja keras dalam menjalani hidup. Berkali-kali mereka dinasihatkan supaya pekerjaan buruh dapat berhasil, karena kemakmuran negara tidak dapat melebihi negara lain tanpa faktor produksi tersebut. Rasulullah SAW sendiri memuliakan pekerja buruh kasar dan memberitahu para sahabat beliau bahwa setiap rasul termasuk dirinya telah menjalankan kerja buruh kasar untuk mendapatkan penghidupannya. Yang kedua, tenaga kerja didik. Selain menggunakan fisik, Rasulullah SAW menggunakan pengetahuan dan pikiran untuk melaksanakan suatu pekerjaan, kesungguhan dan kesempurnaan pekerjaan seseorang. Dengan tenaga fisik dan pikiran, kebijaksanaan akan diberi ganjaran dalam bentuk peningkatan kemakmuran dan kesempurnaan hidup. Kriteria pemilihan tenaga kerja dalam ekonomi Islam. Kriteria pemilihan tenaga kerja bergantung pada 3 faktor, yaitu A. Kecakapan tenaga kerja.
Kecakapan tenaga kerja adalah usaha tenaga kerja untuk bekerja pada industri, keahlian, dan keterampilan yang dimilikinya yang mampu meningkatkan modal. Dalam dunia modern yang mampu meningkatkan modal, Islam menjunjung tinggi hasil kerja yang cakap, memerintahkan umat Islam mengajarkan semua jenis kerja dengan tekun dan sempurna. Para pengusaha dianjurkan agar mengemas setiap produksi dengan baik, menarik, dan tahan lama. Umumnya, keahlian seorang bergantung kepada kesehatan fisik, mental, dan moral, pendidikan, dan latihan para pekerja. B. Mobilisasi tenaga kerja. Mobilisasi tenaga kerja ialah gerakan tenaga kerja dari suatu kawasan geografi dan kawasan yang lain. Mobilisasi tenaga kerja mempunyai hubungan yang erat dengan kedudukan ekonomi para pekerja. Jika golongan tenaga kerja boleh bergerak dengan mudah dan bebas dari satu ke tempat lain, pekerja di mana mereka boleh memperoleh upah yang tinggi, sudah pasti taraf hidup mereka akan dapat diperbaiki. Dalam Islam, mobilisasi tenaga kerja adalah kaidah yang sangat penting untuk menyelesaikan banyak masalah ekonomi. C. Penduduk. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja di suatu negara. Pada hakikatnya, penduduk terlalu bertambah, tapi taraf hidup rakyat di seluruh dunia telah bertambah lebih cepat dari pertambahan penduduk, tidak akan diikuti oleh pertambahan ekonomi. Dengan berkurangnya ilmu dan teknologi saat ini telah meyakinkan semua orang bahwa manusia mampu mengimbangi pertambahan penduduk dengan penemuan sumber-sumber makanan yang baru. Faktor-faktor penyerapan tenaga kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan di bawah ini. A. PDRB real atau disebut produk domestik regional bruto. PDB atau produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris disebut gross domestic product merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja bangunan di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, digunakan PDRB Produk Domestik Regional Bruto atau Gross Domestic Regional Product. B. Kekakuan upah atau wage rigidity. Indikasi adanya kekakuan upah atau WR adalah kegagalan upah dalam melakukan penyesuaian penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Kekakuan upah merupakan salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Secara teoritis, untuk mempertahankan tingkat pengangguran alamiah, natural rate of unemployment sama dengan tingkat actual rate of unemployment, maka harus dijaga agar tingkat upah real sama dengan marginal productivity to labor atau MPL. Upah real menyesuaikan MPL sehingga ketika MPL turun,
maka upah real harusnya juga turun. Tetapi jika tidak terjadi penurunan, maka upah real tersebut kaku. Semakin lambat mekanisme penyesuaian, maka akan semakin lama dan semakin besar efek guncangan negatif terhadap pengangguran, atau pada saat pertumbuhan upah real lebih tinggi dari pertumbuhan produktivitas perusahaan, maka akan menyebabkan pertambahan pengangguran. Di sisi lain, kekakuan upah nominal merupakan kemampuan upah nominal dalam melakukan penyesuaian terhadap harga. Perusahaan menggunakan modal bersama dengan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Tujuan mereka adalah memaksimalkan keuntungan. Dalam memutuskan berapa banyak modal yang digunakan dalam produksi, perusahaan harus menyeimbangkan kontribusi yang dihasilkan dari tambahan modal pada pendapatan mereka dengan biaya penggunaan tambahan modal. Produk marginal modal atau disebut marginal product of capital adalah kenaikan output yang diproduksi dengan menggunakan 1 unit tambahan modal dalam produksi. Biaya sewa modal adalah biaya menggunakan 1 unit tambahan modal dalam produksi. Bagi perusahaan, membeli atau menyewa modal, biaya sewa adalah pengukuran yang tepat untuk opportunity cost. Selama nilai marginal product of capital di atas biaya sewa akan membuat perusahaan menambah stok modalnya. Dengan demikian, perusahaan akan tetap berinvestasi hingga nilai output yang diproduksi dari tambahan 1 unit tambahan modal sama dengan biaya menggunakan modal tersebut atau biaya sewa modal. Indeks harga implisit atau deflator PDRP. Indeks harga implisit deflator PDRP adalah suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen atau producer price index. Indeks harga implisit juga merupakan indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang biasa dibeli konsumen dalam jumlah yang besar dan biasanya meliputi wilayah yang lebih luas. Indeks harga implisit digunakan untuk melihat inflasi dari sisi perekonomian secara makro. Perubahan indeks harga implisit dapat dianggap lebih menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dibandingkan dengan indikator inflasi lainnya seperti indeks harga konsumen atau yang disebut IHK atau indeks 9 bahan pokok. Hal ini disebabkan indeks harga implisit sudah mewakili semua jenis harga, yaitu harga konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran, dan harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang dipergunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap sektor. Indeks harga implisit atau disebut IHI atau PDB deflator diperoleh dengan membagi PDB nominal atau PDB harga berlaku dengan PDB real, PDB harga konstan pada tahun tertentu. Menurut Sony Sumarsono, permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi, di mana faktor yang mempengaruhi penyerapan akan tenaga kerja adalah 1.
tingkat upah. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. A. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya, para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan, akibatnya mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau scale effect. B. Apabila upah naik atau asumsi harga dari barang modal lainnya tidak berubah, maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya pengganti atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja atau yang disebut substitution effect. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan tercermin melalui besarnya volume produksi dan harga barang-barang modal, yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi. Nilai investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Mesin digerakkan oleh tenaga kerja atau sumber-sumber serta bahan-bahan dikelola oleh manusia. Pembelian barang modal ini merupakan investasi pada waktu yang akan datang. Nilai investasi ini ditetapkan atas dasar nilai atau harga dari kondisi mesin dan peralatan pada saat pembelian. Investasi ini menentukan skala usaha dari suatu industri kecil yang akan mempengaruhi kemampuan dari usaha tersebut dalam penggunaan faktor produksi yang dalam hal ini berhubungan dengan jumlah investasi yang dilakukan perusahaan yang pada akhirnya menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja, di mana faktor utama untuk menentukan tingkat investasi adalah sebagai berikut. A. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh. B. Tingkat bunga. C. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa akan datang. D. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. E. Keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dengan demikian, besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja. Secara teoritis, semakin besar nilai investasi pada industri kecil, di mana investasi yang dilakukan bersifat padat karya, sehingga kesempatan kerja yang diciptakan semakin tinggi. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja sangat tergantung pada kondisi perekonomian.
Pada saat perekonomian dalam kondisi baik, maka permintaan akan tenaga kerja tentunya akan lebih tinggi. Sedangkan pada saat perekonomian lesu, maka permintaan akan tenaga kerja berkurang dan pasar tenaga kerja akan turut lesu. Pada saat permintaan akan tenaga kerja tinggi, maka tingkat pengangguran pasti akan rendah. Sebaliknya, jika permintaan rendah, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Permintaan tenaga kerja sangat bergantung pada perekonomian. Saat perekonomian dalam kondisi baik, maka permintaan tenaga kerja akan lebih tinggi, sedangkan pada saat perekonomian lesu, maka permintaan akan tenaga kerja juga akan turut lesu. Pada saat permintaan akan tenaga kerja tinggi, maka tingkat pengangguran akan lebih rendah. Sebaliknya, jika permintaan akan tenaga kerja rendah, maka tingkat pengangguran akan lebih tinggi. Secara teoritis, dalam negara yang sedang berkembang, bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka permintaan tenaga kerja atau partisipasi rakyat dalam pembangunan akan meningkat pula. Dengan demikian, faktor-faktor yang dapat meningkatkan demand tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi atau jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan atau demand dari masyarakat, di mana permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan juga tingkat upah. Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, maka semakin besar tenaga kerja yang ditawarkan. Penawaran tenaga kerja sendiri merupakan cerminan dari sejumlah tenaga kerja yang mau dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu dengan mendapatkan suatu balas karya atau upah dan gaji berupa uang atau berupa barang. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh milik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja adalah jumlah produk, jumlah penduduk, struktur umur, produktivitas, tingkat upah, tingkat pendapatan, kebijakan pemerintah, wanita yang mengurus rumah tangga, penduduk yang bersekolah, dan kondisi perekonomian. Pandangan ekonomi Islam tentang penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama, dan bangsa. Lebih dari itu, ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi, yaitu kesejahteraan materi atau duniawi dan kepuasan batin atau ukhrawi. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Kekhususan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumber daya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat martabat manusia. Pertumbuhan ekonomi telah ada dalam wacana pemikiran Muslim klasik yang dibahas dalam Pemakmuran Bumi,
yang merupakan pemahaman dari firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 61. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Artinya, Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurannya. Allah berfirman, kami telah mengutus kepada kaum Tsamud seorang Rasul. Ialah saudara mereka sendiri yang soleh, yang berseru kepada mereka agar hanya menyembah kepada Allah yang telah menciptakan mereka dari tanah atau bumi, dan menjadikan mereka berkuasa di atasnya, mengelolanya untuk kepentingan hidup dan kemakmuran mereka. Karenanya, sebagai imbalan orang soleh berkata kepada mereka, beristighfarlah atau mohon ampun kamu dari dosa-dosa kamu yang lalu, kemudian bertobatlah dari melakukan dosa yang akan datang. Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi adalah tenaga kerja atau manusia. Tenaga kerja merupakan input yang tidak saja memiliki komponen fisik, namun juga mempunyai daya pikir dan perasaan. Amat pentingnya kedudukan faktor produksi tenaga kerja, sehingga suatu proses produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah namun tidak memiliki tenaga kerja yang mampu menggali dan mengolah alam tersebut dengan baik, maka keberadaan sumber daya alam tersebut tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sebaliknya, pada suatu wilayah yang sedikit memiliki sumber daya namun tenaga kerja yang memiliki skill yang tinggi atau banyak tenaga kerja yang memiliki motivasi kerja dan keahlian yang tinggi, maka sumber daya alam yang sedikit tadi dapat diolah secara maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Di antara faktor-faktor produksi tersebut, tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, melebihi faktor yang lainnya seperti tanah, modal, dan yang lainnya. Maka dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa bila kalian telah mendengar khutbah dan menunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah rizki Allah dengan usaha kalian. Semoga kalian meraih kebaikan dunia dan akhirat berdasarkan salah satu prinsip ekonomi Islam, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Iman kepada Allah dapat mencerminkan dengan cara bekerja keras dan menyadari bahwa Allah selalu mengawasi apa saja yang dilakukan di muka bumi. Pada hakikatnya, seorang yang bekerja untuk kehidupan senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaannya, maka dia itu akan mendapat ganjaran yang sesuai dengan apa yang dikerjakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sendiri bekerja keras seperti orang lain juga. Beliau mengembala kambing dan menasihati orang lain supaya menjalankan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan penghidupan mereka, dan ini merupakan suatu bukti yang jelas tentang kepentingan bekerja dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faida qudiyatis sholatu fangtasiru waitahu mini fadlillahi fi'il ard wadhkurullah kasiron la'allakum tuflihun." Artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memberi pekerjaan kepada penduduk Khaybar
dengan upah separuh hasil buah-buahan atau tanaman yang dikerjakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara hikmah dari rezeki yang dihasilkan melalui tangan sendiri adalah terasa lebih nikmat daripada hasil kerja orang lain, yang juga akan menumbuhkan hidup hemat karena merasakan bagaimana payahnya mencari rezeki. Selain itu, ia pun tidak akan lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain yang belum tentu selamanya ridho dan mampu membiayai hidupnya. Rasulullah SAW senantiasa menyuruh umatnya bekerja dan menyukai manusia yang bekerja dan tidak menyukai manusia yang hanya bergantung pada orang lain. Islam menjunjung tinggi hasil kerja yang cakap, memerintahkan umat Islam mengajarkan semua jenis kerja dengan tekun dan sempurna. Para pengusaha dianjurkan agar mengemas setiap produksi dengan baik, menarik, dan tahan lama. Umumnya, keahlian seseorang bergantung pada kesehatan fisik, mental, dan moral, pendidikan, dan latihan para pekerja. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya sebagai manusia biasa dan harus banyak belajar dan banyak khilafnya, saya mohon maaf. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung pemirsa sekalian, saya mohon maaf sekali lagi. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.